Ibu dan Bapak, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa qala aidan Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatil na'im. Al-ayah sadaqallahul adzim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang atas kasih dan sayangnya, alhamdulillah pada malam yang cukup romantis ini ya, kita semua telah bisa berkumpul. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak pada malam hari ini berada dalam kondisi yang terbaik di pikiran, terbaik di perasaan, terbaik di harapan, terbaik di kesehatan, hingga apapun yang kita lalui pada malam hari ini bisa mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita semua sebagai umat pengikut ajaran agamanya. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan membaca Quran surah Al-Fatihah ala hadihin niyat wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu dan Bapak sekalian, sehat sadayana ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah. Insyaallah pada malam hari ini topik yang harus saya sampaikan menjelang kontestasi Pilpres tahun 2024, di mana tanggal 14 nanti kita akan mengikuti hari kasih suara ya. Bukan hari kasih sayang nanti. Kalau di media massa tawuran wacana sudah mulai memanas. Saya malam hari ini bukan mau kampanye, tapi kewajiban kaum agamawan harus merekatkan potensi konflik yang dimantik oleh kontestasi Pilpres ini. Maka topik yang ingin saya sampaikan malam hari ini adalah merawat kebersamaan. Ibu dan Bapak, setiap kita harus menjaga kebersamaan. Setiap kita harus memelihara kebersamaan.
Saya malam hari ini ingin menurunkan dalil-dalil dari Al-Quran. Kenapa setiap kita harus bersama-sama? Ibu dan Bapak, tidak bisa kita individualistis yang berbasis pada egosentris, keegoan diri kita sendiri. Jika ada yang bertanya, kenapa kita harus merawat dan menjaga kebersamaan? Pertama, berdasarkan petunjuk Quran surah An-Nisa ayat 4 dan Ar-Rum ayat 54, bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Ibu, sekuat apapun kita, tetap saja kita memiliki titik lemah. Bapak-bapak yang hadir sekarang, kuat atau lemah? Lemah ya. Lemah apa Pak ya? Kita lihat Pak, dalam Quran surah An-Nisa ayat 4, kata Allah begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu ayyukhaffifa 'ankum. Saya ulangi lagi. Yuridullahu ayyukhaffifa 'ankum. Allah menghendaki keringanan kepada kalian. Jadi Allah tuh menghendaki kita itu ringan dalam hidup ini. Syariat yang Allah turunkan bagi kita, syariat Islam, itu Allah mengingatkan, meringankan kita. Perintah beribadah kita kepada Allah, itu Allah menginginkan bisa meringankan kita. Jadi agama itu meringankan, Islam itu meringankan, syariat itu meringankan. Kenapa? Wa khuliqal insanu dha'ifa, sebab Allah menciptakan manusia itu bersifat lemah. Maka ibu, kalau ibu sholat mampu bari berdiri, berdirilah. Tapi ketika suatu saat ibu sakit tidak bisa berdiri, maka bisa sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa dengan duduk, ibu bapak bisa sholat dengan berbaring. Kalau tidak kuat dengan berbaring, ibu bisa sholat dengan isyarat. Kalau dengan isyarat sudah tidak kuat, berarti ibu dan bapak disolatkan. Ya, jadi ringan Allah menghendaki kita beribadah. Maka jangan dianggap berat. Dalam suatu kasus tertentu, sholat tidak hanya bisa diselenggarakan standar. Duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2 misalnya. Dalam waktu tertentu bisa sholat itu dijamak, digabung. Bukan hanya dijamak, bisa dikosor, diringkas. Duhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2. Atau bisa juga dijamak kosor, digabung dan diringkas. Karena Allah menghendaki kita ringan dalam melaksanakan ibadah itu. Maka turunlah dalam konsep Islam itu yang disebut dengan rukhsah. Rukhsah itu dispensasi. Contoh, ibu dalam keadaan berjalan, ingin melakukan perjalanan. Konteks perjalanan bagi orang beriman pasti ibadah. Ibu jalan-jalan misalnya ke alun-alun itu, tapi jalan-jalannya ingin memenuhi kebutuhan hidup supaya kuat beribadah, pantas beribadah, itu bisa dijadikan salah satu alasan nanti untuk melakukan rukhsah tertentu. Punten, ibu pada saat di perjalanan nanti harus berwudu karena ingin sholat. Karena wuduknya di tempat umum, kalau ibu membuka jilbab, khawatir auratnya terlihat, itu boleh berwudu, ngusap kepala itu tidak usah buka jilbab, tinggal diusap saja jilbabnya. Bapak pun pada saat mau nyuci kaki karena lalu pakai sepatu misalnya, agak repot kalau nanti buka sepatu, boleh saja pada saat duduk ngusap kaki, diusap sepatunya saja atasnya. Dengan catatan dari rumah sebelum berangkatnya berwudu terlebih dahulu. Ini kan ajaran yang meringankan, gitu. Kenapa Allah meringankan seluruh ajaran kita sampai ada rukhsah?
sampai ada azimah keringanan, karena kata Allah wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menciptakan manusia itu bersifat lemah. Saya ingin bertanya, Bapak dan Ibu, kalau lemah, apakah kita butuh saling menguatkan? Butuh. Kalau Bapak lemah, butuh saling menguatkan, maka untuk saling menguatkan kita harus menjaga kebersamaan. Gitu. Punten di Al-Inayah ada kelompok aki-aki yang sudah lemah. Mereka ingin saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya, bikin komunitas. Namanya JSC, Jalan Santai Cibiru ya, saling menguatkan. Mungkin pernah saya sampaikan, saya pernah ngisi kajian di Kota Bandung, itu ada komunitas hijabers, himpunan janda berprestasi. Mereka prestatif secara ekonomi, tapi di rumah tangga ada masalah, hingga mereka harus bercerai dengan suaminya. Mereka butuh saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain sebagai teman curhatnya. Bikinlah komunitas seperti itu. Jadi kita kenapa harus menjaga kebersamaan? Karena kita diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Maka kebersamaan dibutuhkan untuk saling menguatkan. Punten, ada satu orang penakut ditambah satu orang penakut jadi apa? Jadi dua orang pemberani. Gitu. Satu, itu dalil pertama. Ibu-ibu penakut tuh kan? Kalau ibu penakut berarti ada yang salah yang dikonsumsi oleh ibu. Kata orang Sunda, kalau ingin pemberani makanlah tarasi supaya tarasiunan. Maka orang Sunda suka makan sambal sambal tarasi, tarasiunan. Dalil yang kedua, ibu, manusia sebagai makhluk lemah itu bisa dilihat di Quran surah Ar-Rum ayat 54. Kata Allah, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Kalau nggak salah di kajian lain pernah saya sampaikan ini. Allah menciptakan kalian itu dalam keadaan lemah. Punten, pada saat ibu lahir dari rahim ibunya masing-masing itu kuat atau lemah? Lemah. Untuk kuat maka kita membutuhkan apa? ASI, membutuhkan bantuan orang lain, gitu, membutuhkan bantuan orang tua. Maka ibu mengkonsumsi ASI. Lalu setelah itu summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan. Setelah lemah, dengan bantuan orang tua, dengan support sistem dari lingkungan, tumbuhlah ibu menjadi orang yang kuat. Tumbuhlah bapak menjadi orang yang kuat. Contoh, Pak Nabi karena kekuatan fisiknya lolos jadi polisi. Mungkin Pak Nabi kalau lemah bapak lolos jadi polisi? Nggak bakalan, karena dites dulu lari kan, dites dulu berenang, ya. Kuat. Nah, kata Allah, summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafan. Dan setelah kuat, Allah akan menjadikan kembali kita lemah. Pak Nabi, bapak kuat lari seperti dulu waktu tes polisi? Kita lemah lagi. Bapak-bapak yang hadir, apakah bapak fisiknya sekuat lagi 17-an dulu? Ini bapak-bapak itu fokus tadi itu. Kalau kamu mikir, kemana pikiran anak ya? Oke, kita akan. Maka tanda lemah itu di ayat itu nanti bapak lihat. Wasyaibatan, penanda kelemahan fisik kita itu diawali dengan tumbuhnya uban. Sudah tumbuh uban bapak-bapak? Sudah. Di mana saja tumbuh uban? Di mana-mana ya, di semua lokasi. Kalau sudah tumbuh uban, tapi ngomong uban, Indonesia itu butuh perubahan, bukan perubahan ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan lemah lagi. Dalam posisi kita lemah ini, jelas kita membutuhkan kebersamaan dengan orang lain agar kita bisa saling menguatkan. Ya. Kita harus bersama-sama karena kita ini makhluk lemah,
supaya kita saling menguatkan. Ya. Kalau yang lemah dengan yang lemah kan tadi saya sampaikan bisa jadi kuat. Meskipun di Sunda ada peribahasa istilahnya pajemut jengut jenglugul. Pernah dengar ibu istilah itu? Coba apa artinya pajemut jengut jenglugul? Keyakinan. Oke, keayang hasilnya. Bisa jadi filosofi dari pajemut jengut jenglugul, kita saling membangun kekuatan di antara yang lemah. Ya, dugul. Kalau dugul itu bahasa Indonesianya apa? Botak. Ya. Oke, ada macam-macam istilah Bu untuk menyebutkan yang botak itu. Ada yang disebut dengan Bali. Bali itu bagian atasnya licin. Ada yang disebut juga heru. Heru itu singkatan dari apa? Herang hulu, gitu ya. Terus ada yang nyebut juga apa? Gunawan, gundul tapi gunawan. Agak juga nyebut Agus, agak gundul sedikit. Macam-macam ya. Kemudian gitu. Oke, jadi kita kembali, Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa kita harus menjaga kebersamaan? Karena kita itu makhluk yang lemah. Satu, ya. Kita pelan-pelan saja. Yang kedua, kenapa di antara kita harus saling menjaga kebersamaan? Karena kita ini makhluk yang memiliki keterbatasan. Punten, mau nanya, bapak-bapak di sini ada yang pintar nggak? Ada. Siapa Bu? Oke, Pak Imam. Pak Imam pintar. Apakah kepintaran Pak Imam terbatas atau tidak terbatas? Terbatas. Ibu-ibu siapa yang paling cerdas? Siapa ibu-ibu yang paling cerdas? Nanti saya kasih hadiah teh kotak kalau yang cuma. Bu Wawat cerdas. Apakah kecerdasan Bu Wawat terbatas atau tidak terbatas? Terbatas. Karena kita itu terbatas, maka keterbatasan membuat kita sangat memiliki ketergantungan pada orang lain untuk menjaga kebersamaan. Mana dalilnya? Ibu-ibu, kita turunkan dari Al-Quran supaya saya tidak sekedar asbun. Mana bukti manusia yang memiliki ayat yang menyatakan manusia memiliki keterbatasan? Kata para mufassir, pertama Quran surah Ali Imran ayat 26, dan yang kedua Quran surah An-Nahl ayat 96. Nih saya titip, Ali Imran 26 ini harus hafal ya, supaya syarhus sadri, satu sadri supaya lapang dada gitu. Bapak Ibu dadanya pernah sumpek nggak? Pernah. Gara-gara apa? Gara-gara ada masalah. Ya. Masalah kadang membuat dada kita tuh sumpek dan ropok. Di antara cara ngeplongin dada yang sumpek, baca Quran surah Al Imran ayat 26. Saya yakin ibu-ibu sudah hafal ayatnya. Tadi saya bacakan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sudah apa semuanya ibu? Sudah apa? Nah, nanti kalau saya disuruh lagi ngisi di sini akan saya absen satu persatu ya untuk dihafalin. Gini, kul katakanlah, Allahumma ya Allah, malikal mulki, engkau adalah pemilik kerajaan. Jadi pemilik kerajaan, pemilik kekuasaan itu adalah Allah. Tu'til mulka man tasha. Allah memberikan kerajaan, Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang Allah kehendaki. Lalu watang siul mulka mimman tasya, dan Allah pun mencabut kekuasaan, mencabut kerajaan dari orang yang Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasya,
Allah pun memberikan kehormatan, Allah pun memberikan kemuliaan pada orang yang Allah kehendaki. Wa tudillu man tasya, dan Allah pun mengambil, mencabut kemuliaan dari orang yang Allah kehendaki. Biyadikal khair, karena dari tangannya mengalir tentang kebaikan. Begini, Allah itu dalam hidup ini memberikan kekuasaan pada orang yang Allah kehendaki. Allah memberikan kerajaan pada orang yang Allah kehendaki. Saya mau tanya, contoh misalnya, suami ibu jadi pejabat, diangkat oleh Allah jadi pejabat. Nah, apakah pada saat suami ibu jadi pejabat, dia bisa menyelesaikan masalah sendiri atau butuh bantuan orang lain? Butuh bantuan orang lain. Semakin tinggi jabatan kita, semakin butuh kita bantuan pada orang lain. Punten, contoh, kalau suami ibu jadi bupati, maka butuh siapa? Wakil bupati. Kan? Coba, bila suami ibu jadi gubernur, maka suami ibu butuh siapa? Wakil gubernur. Bila suami ibu jadi presiden, mungkin nggak? Tahun 2004 nggak mungkin. Ya, suami ibu jadi presiden butuh siapa? Wakil presiden. Ternyata semakin tinggi jabatan, semakin terbatas diri kita itu, membutuhkan banyak orang lain. Tapi saya mau tanya ibu, kalau gaji bupati dengan wakil bupati tinggal mana? Bupati atau wakil bupati? Bupati. Kalau gubernur dengan wakil gubernur? Gubernur. Kalau presiden dengan wakil presiden? Presiden. Kalau rakyat dan wakil rakyat? Gajinya gedean wakil rakyat. Ya. Rakyat kan gaji nalaletik. Tapi alhamdulillah rakyat ingin hidup senang sudah diwakili oleh wakil rakyat. Ibu-ibu ingin healing ke luar negeri bisa sendiri atau diwakili anggota dewan? Diwakili sama anggota dewan ya. Ibu hidup ingin sejahtera, udah sejahtera atau diwakili? Diwakili ya. Sekarang jadi sehat kita, sejahtera kita, bahagia kita, alhamdulillah sudah ada yang diwakili oleh wakil. Ibu gini, kembali fokus. Pada saat Allah memberikan kekuasaan dan jabatan kepada kita, kita tetap membutuhkan orang lain. Karena itu ketika jadi penguasa tetap kebersamaan harus dijaga. Apalagi waktu izzu mangtasa atau ketika waktu dillu mangtasa, ketika Allah mencabut kekuasaan pada kita. Misalnya Allah menjadikan kita bukan orang yang berkuasa, tapi orang yang biasa-biasa saja seperti sekarang. Apakah dalam kondisi kita yang biasa-biasa saja seperti sekarang butuh tidak bantuan orang lain? Butuh. Orang yang jadi pimpinan saja butuh bantuan orang lain, butuh kebersamaan dengan orang lain. Apalagi kalau kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Ini mutlak kita membutuhkan orang lain. Pertanyaannya, apa yang dibutuhkan ibu-ibu sekarang dari orang lain? Pada saat mau makan, ibu butuh apa? Butuh beras. Apakah ibu tanam padi sendiri atau beli? Tidak. Berarti ibu membutuhkan siapa? Petani. Maka ada filsafat bertani karena benar. Berani karena benar kalau itu ya. Butuh petani. Kalau ibu mau masak sayuran, apakah ibu masak atau nanam sendiri? Tidak. Kita membutuhkan siapa? Petani. Apakah petani ketika bertani untuk menjual butuh bantuan orang lain atau bisa sendiri? Butuh bantuan orang lain, paling tidak melalui tangan tukang sayur. Jadi pada saat kita ditinggikan jabatan, butuh kebersamaan dengan orang lain. Kalau bupati butuh wakilnya, butuh stafnya dan lain sebagainya. Kalau kita juga ditakdirkan menjadi orang biasa-biasa saja, tetap kita butuh kebersamaan dengan orang lain. Sejauh kita butuh beras, maka kita harus baik pada petani. Sejauh kita butuh sayur, kita harus baik pada petani, minimal pada tukang sayur. Sebab kalau tukang sayur benci ka ibu lamun nawar nakari ke ini mah didatangan. Lalu Masya Allah, kangkung ukur 1.500 ditawar ku 1.500. Bari sama orang beungeut setengah beungeut teh mah.
Kusna warna tarik belina sarutik ya. Jaga kebersamaan. Yang kedua ini Bu, kita ini makhluk yang memiliki keterbatasan. Bisa dilihat juga dalam Quran surah An-Nahl ayat 96. Allah menegaskan di ujung ayatnya, ma in takum yanfatu. Segala apa yang dimiliki oleh kamu hari ini itu tidak ada yang abadi, akan lenyap. Wa ma indallahi baq, yang abadi itu hanya yang ada dalam genggaman Allah. Segala apa yang kita miliki hari ini akan lenyap. Karena itu kita membutuhkan orang lain. Punten, mungkin coba yang kita miliki hari ini apa saja Ibu? Kalau diambil kata kuncinya, kesehatan. Selain kesehatan, Ibu punya harta? Punya ya. Kita sebut saja harta, tahta, apalagi? Wanita, koleha, apalagi? Kuota, ya, misalnya. Itu yang kita miliki hari ini. Kata Allah, segala yang apa kita miliki kita hari ini akan lenyap. Pertama, harta. Ibu, tidak akan selamanya kita itu punya harta. Mungkin pada saat ibu punya harta, ibu agak leluasa, bisa segalanya dibeli dengan harta. Tapi pada saat harta ibu diambil, ibu tidak punya apa-apa. Pertanyaannya, butuhkah bantuan orang lain? Butuh. Yang kedua, tahta. Sebut tahta itu apa? Pekerjaan. Ibu dan bapak ada yang masih aktif bekerja hari ini? Ada. Atau ada yang sudah pensiun? Ada. Tidak selamanya kita akan bekerja, suatu saat ada peristiwanya. Mungkin pada saat bekerja masih punya gaji bulanan, kita leluasa untuk beli ini dan itu. Tetapi pada saat pekerjaan sudah terhenti, kita untuk punya keinginan sesuatu kadang ada kerumitan tertentu hingga kita butuh bantuan orang lain. Gitu. Harta, tahta, wanita. Oke, bapak punya wanita? Saya nanya ke bapak-bapak. Bapak-bapak punya istri enggak? Punya. Saya bertanya, apakah istri bapak akan selamanya hidup? Tidak. Suatu saat akan meninggalkan kita. Mungkin pada saat istri bapak masih ada, bapak enak karena dirawat oleh istri, dipelihara oleh istri. Meskipun bapak hari minta ngagas, hari mereng remnya, istri. Ketika bapak ditinggalkan istri, tidak ada yang ngurus. Butuh nggak bantuan orang lain? Maka karena membutuhkan bantuan orang lain, bapak kadang-kala sok harewas gimana? Kawin dengan ini. Oke. Jadi hasrat ingin nikah lagi itu bagi seorang suami bukan karena mau, karena membutuhkan seseorang yang bisa merawatnya. Maka Rasul bukan ngadat punten. Rasul itu benduk marah pada siapapun anak-anak kita pada saat seorang ayah membutuhkan untuk nikah lagi tapi dilarang, diurus oleh dia ente, dicarikan jodoh ente karena alasan ini dan itu akan diputus katanya keberkahan dalam rumah tangga. Makanya ibu kalau enggak lah ya, ini yang mau meninggal mau bapak-bapak dulu atau ibu dulu? Bapak-bapak dulu aja. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, pada saat bapak punya istri, tadi bapak bilang kesehatan, punten. Bapak-bapak mungkin pada saat sehat kita bisalah misalnya merawat diri ini. Tapi pada saat Allah mencabut kesehatan kita, butuhkah kita bantuan orang lain? Untuk menjaga kesehatan kita butuh siapa? Butuh dokter. Perbaiklah hubungan dengan dokter gitu ya. Jangan jadi pasien yang menyebalkan gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi jika ada pertanyaan, kenapa kita harus merawat kebersamaan? Kalau tadi dalil yang pertama, karena manusia itu makhluk yang lemah. Dalil yang kedua, karena manusia makhluk yang memiliki keterbatasan. Maka kita harus menjaga kebersamaan dengan siapa? Masih bisa dilanjut tidak? Masih. Atau kita akhiri saja?
Jangan. Yang ketiga, ibu-ibu, kenapa kita harus menjaga kebersamaan? Karena manusia itu makhluk yang memiliki kemampuan, tapi kemampuannya berbeda-beda. Kita masing-masing punya kemampuan, karena ada potensi kasab dalam diri kita, tapi kemampuan kita berbeda-beda. Karena kemampuan yang berbeda-beda itu, kita sangat membutuhkan orang lain. Mana dalilnya? Quran surah Az-Zukhruf ayat 32. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahum yaksimuna rahmata rabbik." Seharusnya Allah, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Bukan, kata Allah, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kami telah membagi-bagi dan menentukan penghidupan manusia ketika di dunia ini. Jadi Allah membagi-bagi kemampuan kita dalam mencari kasab ini. Ada mereka yang bisa mencari kasabnya dengan kerja keras hingga BP7, berangkat pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Ada mereka yang bisa ma'isyahnya itu dari kerja cerdas, tidak perlu dia capek. Cukup dia datang saja, mengawasi seluruh karyawannya misalnya. Tiba-tiba dia mendapat penghasilan yang begitu besar. Jadi macam-macam. Ada yang mencari ma'isyahnya itu karena modal tenggorokan. Ada yang mencari ma'isyahnya itu karena modal tulisan. Ada yang mencari ma'isyahnya itu misalnya karena kepandaian dia dalam negosiasi, kepandaian dalam berjualan. Itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulah sok pahiri-hiri, ulah sok pakia-kia, kata orang Sunda. Sebab dalam hal rizki itulah diatur oleh Allah masing-masing kita. Lalu berikutnya begini, ada kalimat ini, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin. Kata Allah, sebagian diangkat derajatnya melebihi bagian yang lain. Punten, apakah presiden di Indonesia itu butuh satu orang atau seluruh penduduk Indonesia? Seluruh. Kalau negara itu harus diurus oleh seluruh penduduknya atau cukup untuk satu orang? Satu. Cukup diangkat presidennya itu satu orang. Punten, kalau calon presiden di kita ada berapa ibu? Ada 3. Ada 3. Yang kalah akan berapa? 2. Yang menang? 1. Mual menang semuanya. Yang menang itu 1, yang kalah itu 2. Gitu. Jadi Allah mengangkat yang 1 dan juga sebut saja tidak mengangkat yang lainnya. Punten, apakah mungkin seluruh masyarakat Indonesia polisi semuanya? Tidak. Tidak. ABRI semuanya? Tidak. Ulama semuanya? Tidak. Rakyat semuanya? Tidak. Allah mengangkat yang lain. Kita memiliki kemampuan dan kemampuan kita berbeda-beda. Pertanyaannya, kenapa kita memiliki kemampuan dan berbeda-beda? Di ujung ayat itu, lihat tahida ba'duhum ba'dun sukhriya, supaya yang satu memiliki ketergantungan dan membutuhkan yang lainnya. Hari ini kita mau tanya, ibu-ibu punya kemampuan? Punya. Kemampuan ibu di apa? Masak, ya. Kemampuan ibu di masak. Jadi bapak-bapak taruh kalau sadar bapak-bapak punya kemampuan. Apa kemampuan bapak-bapak? Contoh, begini aja contoh ya biar tidak bingung. Sekarang kita punya kemampuan kita berbeda-beda. Sebut saya, hari ini saya ditakdirkan oleh Allah punya kemampuan berbicara di depan bapak-bapak. Pertanyaannya, butuhkah pembicaraan saya ini didengarkan oleh bapak-bapak? Butuh. Karena kalau saya ngomong sendirian tidak ada kuping dan manfaat mual. Sekarang bapak punya kemampuan mendengarkan yang baik, tapi tidak ada yang bicara di depan. Kira-kira bapak akan dapat sesuatu mual? Mual ngabet tempe maghrib sampai subuh. Kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang bisa ngomong, ada yang ikhlas mendengarkan. Maka itu harus dijaga kebersamaan itu, supaya dari forum ini bisa menghasilkan sesuatu.
Kebersamaan antara penceramah dengan audien harus dijaga, sebab kelebihan di antara keduanya akan menghasilkan manfaat jika bersama-sama. Oke, misalnya saya berbicara ada, bapak yang mendengarkan ada, tapi listrik napal akan berlangsung mual pengajian. Berarti kita butuh misalnya peran serta dari PLN untuk menjaga lampu ini tetap menyala. Nah, bapak-bapak sekalian, segala yang sebut saja hal yang tidak manfaat sekalipun itu kita membutuhkan peran serta orang lain. Saya mau tanya pada ibu, ibu apa yang tidak manfaat di rumah ibu? Jangan bilang suami. Apa yang tidak manfaat pada di rumah tangga? Barang bekas. Sebut saja sampah. Butuhkah untuk mensolusi sampah kebersamaan dengan orang lain? Butuh. Siapa yang membutuhkan? Tukang sampah atau tukang kindle, tukang rongsokan. Kita membutuhkan itu. Karena itu tidak bisa kita menghina tukang sampah, tidak bisa kita menghina tukang rongsokan. Selain sampah, apalagi yang tidak berguna. Ikhlas ke ibu pada saat dibuang apa? Bapak-bapak, yang ikhlas paling ikhlas bapak buang tidak dilihat lagi apa? BAB ya, bapak BAB. Bapak-bapak sekalian, untuk posisi BAB di rumah bapak itu butuh nggak bantuan orang lain? Butuh. Dalam posisi apa? Menyedot WC. Ketika spiteng bapak penuh, itu membutuhkan siapa? Tukang sedot tinja. Maka bapak-bapak lihat di mobil tukang sedot tinja, gitu kan? Ada sebutan ini ditulis, WC lu mampet, duit gue berlipat. Jadi ketika WC bapak mampet, butuh bantuan orang lain. Lu ngising, bini gue healing, tulisannya semacam-macam di mobil sedot tinja itu. Nah, berarti kita penting menjaga kebersamaan, hatta dengan sedot tinja sekalipun, dengan tempat tukang sampah sekalipun. Sebab saya mau tanya, ibu-ibu, ibu bakal masalah nggak ketika toilet ibu itu penuh? Masalah nggak? Apa masalah yang muncul biasanya? Bau, kan apa? Gitu, di satu sisi ibu pingin buang hajat, di sisi lain toilet ibu mampet. Wah, itu sumber masalah. Masalah nggak ketika sampah tidak ada yang ngangkut? Masalah. Maka kembali, kenapa kita harus jaga kebersamaan dengan semua? Karena kita ini makhluk yang memiliki kemampuan, tetapi kemampuan kita terbatas. Wonten di rorompok, engsel panto coplok, nu handapna coplok, nu luhur masih kena berfungsi. Jadi lah menutupkan panto saya nggak keren. Karena saya tidak punya kemampuan jadi tukang, kayaknya tidak benar-benar gitu. Karena kusennya agak sedikit marepek, makanya bautnya saja mungkin tinggal di bautin lagi, tapi karena coplok. Punya kemampuan, kata istri saya, ngomong ke batu bisa, ngomongin dia itu bisa. Kemampuan kita terbatas, nggak bisa, tetap butuh tukang kita itu. Nah, itu kenapa kita harus menjaga kebersamaan. Kemudian berikutnya, dalil berikutnya ibu-ibu dan bapak-bapak, kenapa kita harus menjaga kebersamaan? Manusia itu makhluk yang memiliki dorongan untuk saling berinteraksi. Kita tuh makhluk yang memiliki dorongan untuk saling membutuhkan dan berinteraksi. Ada dorongan untuk berinteraksi di antara kita. Mana dalilnya? Quran surah An-Nisa ayat 4. Sahabat Gusti Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu, wahai seluruh manusia, ittaqu rabbakum, takwalah kalian kepada Tuhanmu. Siapa Allah itu? Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, zat yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Kita ini asal dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha. Setelah itu Allah menciptakan pasangannya. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Setelah itu banyaklah laki-laki dan perempuan. Nah, ayat ini
ibu-ibu, ayat yang menyatakan bahwa wanita itu diciptakan dari apa? Tulang rusuk pria, laki-laki. Ketika Nabi Adam di surga, segalanya ada. Allah mengajari tentang hal itu, tapi Adam resah dan gelisah karena di surga hanya sendirian, lalu mengajukan permohonan ingin punya pasangan. Dibuatlah Ibunda Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Bapak-bapak sudah dirongsan? Tulang rusuknya ada berapa yang patah? Kalau yang patahnya satu berarti ibu aman. Suami ibu jatah punya istrinya satu. Tapi kalau dirongsan tulang rusuknya yang patah 2 atau 3, layak diwaspadai ya. Itu bisa nyari tulang rusuk yang lain. Nah, kemudian dalam keperbedaan itu alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kita diperintah untuk bertakwa kepada Allah. Nah, supaya kita itu bisa menjalin hubungan tali kasih di antara kita yang Allah ciptakan berbeda-beda itu. Nah, ibu dan bapak, kata ayat ini, setiap kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan interaksi dengan orang lain. Untuk hidup ini kita membutuhkan interaksi dengan orang lain. Punten, contoh kasus begini Pak. Sebab kalau tidak berinteraksi beratnya itu sama. Punten, ini mah pengalaman saya. Saya tidak akan bicara orang lain. Suatu saat di RT saya ada program kerja bakti. Kerja bakti Pak, hari Minggu. Karena malam minggu saya begadang habis pengajian jauh dan kerasa banget lelah, lalu minta izin ke istri, bilangin saya nggak bisa kerja bakti karena saya agak lemah sakit gitu. Lalu tetangga saya pada kerja bakti di depan rumah. Pak, capek nah antara keluar jeung teu keluar, capean kene di jero. Jadi lebih baik ternyata berinteraksi itu adalah kebutuhan dasar. Capeknya kita keluar bekerja sama dan sama-sama bekerja dengan tinggal di rumah atas nama sakit dan sibuk pekerjaan, ternyata lebih berat, lebih capek tinggal di rumah. Maka kita membutuhkan interaksi dan kebersamaan dengan orang lain. Maka jagalah kebersamaan karena nggak mungkin kita bisa hidup. Kita membutuhkan interaksi dan kebersamaan dengan orang lain. Berikutnya, ibu dan bapak sekalian, 5 menit lagi ya, ada 2 dalil lagi. Kenapa ibu dan bapak kita itu harus menjaga kebersamaan? Karena kita butuh teman untuk menghadapi hambatan. Hidup ini pasti Allah kasih hambatan. Di hidup ini pasti kita diberi tantangan. Di hidup ini pasti kita diberi ancaman. Maka kapungkur zaman Orde Baru ada teorinya HTAG, hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan. Ibu-ibu, sampai menit ini pernahkah ibu berhadapan dengan hambatan? Pernah. Hambatan dalam apa contoh? Oke, pasti ada hambatan. Yang kedua, tantangan. Apakah dalam hidup ini ibu pernah dihadapkan pada tantangan? Ada. Ada. Apa tantangannya? Ada tantangan masing-masing. Pasti kita akan punya hambatan, punya tantangan, punya ancaman, dan punya gangguan. Sayang ini hadisnya cukup panjang kalau saya baca. Ujungnya begini saja. Kata Rasulullah begini, serigala itu hanya akan memangsa domba, tidak akan memangsa domba yang bergerombol. Serigala itu hanya akan memangsa domba yang memencilkan diri. Serigala itu apa tadi? Hambatan, ancaman, tantangan, gangguan, akan akrab dengan orang-orang yang tidak mau bersama. Hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan itu tidak akan pernah datang dan dirasakan berat oleh mereka yang menjaga kebersamaan. Jadi kalau hidup kita guyup bersama-sama, gotong royong, sama-sama bekerja, seberat apapun hambatan akan terasa ringan karena ditanggung bersama-sama. Maka ibu dan bapak, kita itu tidak boleh eksklusif tetapi harus inklusif. Tidak boleh egois kita itu, tidak boleh individualistis, tapi harus menjaga kebersamaan. Kenapa? Khawatir nanti ada tantangan, ancaman, dan gangguan. Punten saya mau tanya. Ya, mau tanya. Ibu sudah hidup, ada yang sudah berdua di rumahnya sekarang, ditinggal anak cucunya? Ya. Ada ya. Misalnya
Ada yang sudah sendiri tinggalnya sekarang? Istri sudah tos teu aya, putra putra tos terapi aya gitu. Ada ya, sudah loneliness. Punten. Bila suatu saat yang tinggal sendiri atau yang berdua, lalu kita sakit, di malam itu butuh bantuan. Siapa yang akan membantu kita? Anak kita yang jauh atau tetangga yang dekat? Tetangga yang dekat. Maka harus berbaik dengan tetangga. Sebab bila terjadi gangguan tertentu, ancaman tertentu, tantangan tertentu, bukan anak kita yang jauh yang akan menolong, tapi orang terdekat. Gitu. Kan ada ironis, baca berita beberapa hari yang lalu di Klender, di mana di Jakarta. Ada tetangga yang angkuh, sombong banget karena dia salah seorang jaksa orang katanya. Ke tetangganya tidak baik. Lalu rumah itu kebakaran. Pada siapa dia minta tolong? Pada warga. Akhirnya tetangganya yang dihina. Tetangganya itu, punten si orang kaya itu kalau buang sampah dibuang saja. Sampahnya itu di tempat sampahnya orang miskin yang sebelahnya itu. Dia dihina dan diledek, bahkan tidak nyaman dengan keberadaannya. Tetapi pada saat rumah itu kebakaran, pertama kali yang nolong adalah tetangga yang beda. Maka ibu dan bapak sekalian, kita butuh kebersamaan. Khawatir suatu saat ada hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang hadir pada diri kita. Dengan kebersamaan, seberat apapun hal itu akan kita bisa lalui. Yang terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa kita harus menjaga kebersamaan? Sebab begini, manusia itu makhluk yang memiliki kesadaran untuk membangun persaudaraan atau interkonektivitas dalam teori itu. Kita itu makhluk yang membutuhkan untuk bersaudara. Gitu. Nah, dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dalilnya innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman yang satu dengan yang lain itu adalah bersaudara. Maka aslihu baina akhwaikum, damaikanlah bila ada di antara saudaramu itu yang bertikai. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah menurunkan rahmat pada kalian yang mengambil sikap untuk mendamaikan. Ibu bapak, saya adalah saudara ibu dan bapak sekalian. Kita semua adalah bersaudara, disatukan oleh dasar keimanan kita, diikat oleh dua kalimat syahadat kita. Maka kalau di antara kita ada potensi konflik, lalu dari konflik itu terpantik berpecah di antara kita, tugas muslim yang lain pasliku untuk didamaikan. Jadi kalau ada orang yang berantem itu bertangkap ibu damaikan. Kayak ibu menyanyi, tolong kalian belut titawian, tolong gane belut sakalian. Ada nyanyi gitu bahaya. Damaikan. Kalau ada orang lupa baut, damaikan. Ya. Kenapa? Sebab ketika kita ngambil sikap untuk mendamaikan orang yang bertengkar, maka la'allakum turhamun, Allah akan berikan rahmat pada kita. Ibu-ibu, itulah sejumlah dalil yang bisa saya turunkan dari Al-Quran. Bila ada yang bertanya, kenapa kita harus merawat kebersamaan? Sebab pertama tadi, manusia itu adalah makhluk yang lemah. Yang kedua, manusia itu makhluk yang memiliki keterbatasan. Ketiga, manusia itu makhluk yang memiliki kemampuan tetapi berbeda. Yang kelima, manusia itu adalah makhluk yang memiliki dorongan untuk berinteraksi dan saling membutuhkan. Yang kelima, manusia makhluk yang memiliki kebutuhan untuk menghadapi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan. Dan yang kelima, manusia itu makhluk yang memiliki kesadaran untuk bersaudara. Itu sejumlah dalil. Lalu bila ada pertanyaan, bagaimana cara merawat kebersamaan, itu nanti akan kita sampaikan dalam pertemuan yang akan datang. Ya, saya udah bikin 100 slide ini, kalau disampaikan sekarang khawatir bapak-bapak langsung Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja ibu dan bapak sekalian. Mudah-mudahan apapun yang terjadi, kebersamaan kita tetap terjaga dan terawat. Ya. Mudah-mudahan Allah tidak hanya membersamakan kita di dunia, tetapi juga Allah membersamakan kita sampai di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu dan bapak, ada pertanyaan?
Atau sudah tidak kuat makan rambutan? Boleh Bapak, silakan. Ada tempatnya boleh. Kan kita melakukan kontestasi pemilu ya Pak. Pemilu. Sebagai seorang muslim tentu kita mesti dalam kontesnya kita untuk memilih 3 calon pemimpin. Kalau kita mungkin kita dengan mudah kalau ini bagus ya gitu. Tapi kayak dalam syariat Islam itu bagaimana cara pemimpin kita itu? Terima kasih Pak. Itu saja Pak. Ya. Ibu-ibu ada pertanyaan nggak? Turun suami saja? Turun suami saja. Bagaimana tips dari agama dalam memilih pemimpin? Ibu-ibu begini, pemimpin itu kata Al-Quran 1 bastotan fil ilmi wa bastotan fil jismi. 1 bastotan fil ilmi, mumpuni dalam keilmuan. 1. Yang kedua wa bastotan fil jismi, semata dalam fisik. Kalau mumpuni dalam keilmuan berarti gampang. Pilih dari 3 calon, menurut Bapak mana yang terpintar? Tolong dirahasiakan ya. Tolong dirahasiakan. Dipilih mana dari 3 itu menurut Bapak yang paling pintar. Dari mana ukuran pintar? Lihat gelar akademiknya. Adakah yang profesor? Adakah yang doktor? Itu adalah urusan, meskipun itu adalah standar, meskipun bukan satu-satunya ternyata. Pilih bastotan fil ilmi. Maka syarat pemimpin dalam Islam itu kan ada 4 kalau dalam teori kita: siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Gunakan itu ukuran dari ketiga calon itu menurut ibu-ibu. Mana yang paling jujur, mana yang paling amanah, mana yang paling cerdas, mana yang paling tabligh, misalnya itu diukur. Saya yakin ibu dan bapak sudah punya ukuran masing-masing. Menurut saya yang siddiq itu calon nomor sekian. Menurut saya yang amanah ini calon nomor sekian. Yang fatonah ini sekian. Yang tabligh itu adalah sekian. Ya, itu. Kalau siddiq itu apa artinya, Bu? Jujur. Ibu-ibu, siddiq itu apa artinya? Jujur. Dari mana sekarang kita mengukur kejujuran 3 calon itu? Gampang, ada jejak digital kan? Yang kedua, setelah jujur apalagi? Siddiq, amanah. Apa arti amanah itu? Dapat dipercaya. Ibu bisa mengukur dari mana yang ketiga calon ini, mana yang modal dusta, mana yang memang bisa dipercaya. Siddiq, amanah. Ketiga, fatonah. Fatonah itu apa? Pintar, cerdas. Dipilih. Kita butuh pemimpin yang cerdas, Bu. Ya, dipilih mana yang 3 itu. Ibu pasti punya ukuran kecerdasan itu. Berikutnya tabligh. Tabligh itu apa? Kemampuan dalam public speaking, kemampuan dalam pidato, kemampuan dalam bicara. Butuh pemimpin yang cerdas dalam berbicara, kan itu hubungannya dengan negosiasi dan lain sebagainya. Ibu pilih mana dari keempat itu yang paling tabligh, yang paling cerdas public speakingnya itu yang mana. Itu dalam konteks bastotan fil ilmi. Yang kedua, bastotan fil jismi, semata dalam fisik. Kesemataan dalam fisik itu salah satu di antaranya, dia itu tidak boleh pincang. Punten, makna pincang itu filosofis. Ya. Jadi seorang pemimpin itu harus, aduh saya jadi berat ngejelasin ya. Ini mah bukan sedang menggiring seseorang, karena ada pertanyaan itu. Kalau suami harus punya apa? Istri. Kalau istri harus punya suami. Itu bagian dari kesemataan dalam fisik, dalam konsep Islam. Bila seorang suami jadi pemimpin, dia butuh pendamping secara psikologisnya. Siapa? Istri. Bila dia istri jadi pemimpin, butuh pendampingnya siapa? Suami. Itu dalam narasi agama. Kita boleh berdebat untuk persoalan itu. Hanya pertanyaannya, dalam narasi agama atau konsep apa, seperti apa kita memilih pemimpin itu. Lihat dari tadi 2 kriteria, bastotan fil ilmi wa bastotan fil jismi. Itu
argumentasi yang lain nih kakak. Silahkan jadikanlah hati nurani ini sebagai hakim sendiri, jaksa sendiri, polisi sendiri. Punten gini, bila pilihan Bapak beda dengan yang lain gak masalah. Sebab itu ukuran terbenar menurut Bapak. Bapak jadi polisi sendiri kan? Bapak jadi hakim sendiri, jadi jaksa sendiri. Pemimpin yang benar menurut saya nomor sekian, jepret Bapak pilih. Silakan, karena kita diberi kebebasan. Hanya saja apa yang kita tentukan oleh diri kita, segalanya akan diminta pertanggungjawabannya. Atas logika apa kita memilih calon yang ini, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti. Nah, maka supaya kita lepas dari pertanggungjawaban itu, kita pilih pemimpin itu berdasarkan rambu-rambu agama tadi. Gitu ya, Ibu dan Bapak. Ini hanya sekedar penghantar sementara, belum tentu benar menurut saya. Hanya saja saya berpatokan pada dalil Al-Quran. Calon pemimpin itu harus dipilih berdasarkan dua kriteria tadi, bastotan bil ilmi wal bastotan bil jismi, mumpuni dalam keilmuan dan semata dalam fisik, atau semata dalam hal-hal yang sifatnya tadi proses pendampingan. Selain itu, mangga saya persilakan Bapak bisa jadi polisi sendiri, bisa jadi jaksa sendiri, bisa jadi hakim sendiri. Oh, yang terbaik menurut saya nomor sekian. Maka nggak usah hiraukan pendapat orang lain, ya. Hanya saja ketika kita milih, nanti di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban. Itu Pak ya. Mudah-mudahan tidak puas, supaya nanti Bapak bisa bertanya lagi pada yang lain. Ada lagi pertanyaan udah Bapak? Cukup lah ya. Khawatir nanti pertanyaan lain di persoalan politik ini malah nanti tidak akan beres sampai 12 malam persoalan ini. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin yang terbaik bagi kita semua, sehingga Indonesia akan lebih baik. Hanya kita bisa bahagia di dunia, tetapi juga bahagia di akhirat nanti. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sadatina sabda rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidan ya rabbana lakal hamdu innaka antas sami'ud du'a. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'an baliyat, Allahumma ya rafi'an darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian dan demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyul taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.